Saat ini Shine Patinama tengah fokus bersama timnas Indonesia yang akan berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Bagi Shine Patinama, kemenangan atas Brunei Darussalam menjadi wajib diraih tim besutan Sinteyong. Sekarang yang terpenting saya harus menyiapkan diri untuk pertandingan melawan Brunei, tutur pemain kelahiran Belanda tersebut. Sangat bagus bisa menatap pertandingan kedua bersama timnas, dan saya ingin memberikan kemenangan setelah debut saya berakhir dengan kekalahan. Saya belajar dari semua di tim ini, belajar dari pelatih, belajar dari teman, kata Shine Patinama. Lebih lanjut, butuh perjuangan yang tidak main-main bagi Shine Patinama yang bergabung ke timnas Indonesia. Dia menempuh perjalanan selama 22 jam saat bertolak dari Norwegia menuju ke tanah air. Berjumpa Brunei Darussalam akan menjadi pengalaman pertama bagi Shine Patinama menghadapi kontesan dari ASEAN, yakni bersama timnas Indonesia. Kendati begitu, Shine Patinama tidak bakal memandang sebelah mata kekuatan Brunei Darussalam. Meskipun secara ranking FIFA, timnas Indonesia di atas Brunei Darussalam, timnas Indonesia kini menempati peringkat ke-147 dunia. Ya, ini negara yang bagus, kata Shine Patinama. Bagaimanapun harus mewaspadai mereka, dan kami harus berjuang untuk mengalahkan mereka dan menyiapkan taktik permainan sehingga kami siap untuk bertanding, kata pemain Viking FK tersebut. Back Viking FK Shine Patinama harus melewatkan laga FIFA Matchday September 2023 antara timnas Indonesia versus Turkmenistan karena cedera. Kini Shine Patinama masuk dalam daftar pemain yang memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Brunei Darussalam. Shine Patinama pun senang bisa kembali bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, saya tidak bisa hadir karena cedera, kata Shine Patinama saat ditemui seusai latihan timnas Indonesia. Sekarang saya lebih beruntung karena dalam kondisi bugar. Saya pikir tidak ada kendala absen di satu pertandingan. Sementara itu, di kesempatan melawan Brunei Darussalam, Shine Patinama ingin meraih hasil yang maksimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya memberikan respon terkait hasil uji coba timnas U17 Indonesia selama pemusatan latihan atau TC di Jerman. Selama berada di Jerman, tim asuhan Bima Sakti memang telah melakoni laga uji coba melawan klub lokal. Dari 4 laga uji coba itu, timnas U17 Indonesia baru meraih 2 kali kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Sementara itu, mantan Presiden Inter Milan itu dengan tegas mengatakan bahwa ia tak puas apabila perkembangan timnas U17 Indonesia di Jerman dikatakan sudah lebih baik. Erick Thohir dengan tegas ingin timnas U17 Indonesia selama berada di Jerman bisa mengalami peningkatan. Saya bilang tidak cukup lebih baik, saya maunya baik. Ini yang coba mereka genjot, lanjut Erick Thohir. Penting sekali kita punya formasi yang disiplin. Apakah saat bertahan atau menyerang karena banyak negara di atas kita? Tentu saja ketidakpuasan Erick Thohir karena lawan yang akan dihadapi timnas U17 Indonesia adalah tim-tim terbaik. Akan tetapi, Erick Thohir tetap meminta para pemain agar lebih tangguh lagi. Timnas U17 Indonesia kedatangan pemain keturunan di Jerman. Pemain tersebut adalah Amar Raihan Burkic. Kepastian ini disampaikan secara langsung oleh pelatih timnas U17 Indonesia Bima Sakti. Perlu diketahui, Amar merupakan pemain asal klub Hoffenheim U17. Ia bermain di posisi gelandang dan juga penyerang sayap. Dan ini bisa menjadi opsi baru bagi Bima Sakti. Lanjut Bima Sakti, Amar sudah bergabung bersama timnas U17 Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Amar menjadi pemain diaspora kedua yang bergabung bersama timnas U17 Indonesia di Jerman. Sebelumnya sudah ada Welber Jardim, yakni pemain keturunan yang bermain untuk Sao Paulo U17. Seperti diketahui belakangan ini, Sinteyong dikabarkan telah perpanjang kontrak dengan PSSI. Akhirnya Erick Thohir buka suara dan juga menjelaskan secara rinci terkait perpanjangan kontrak Sinteyong. Menurutnya sampai saat ini belum ada perubahan kontrak untuk sang pelatih. Erick Thohir dengan tegas menyampaikan bahwa terkait perpanjangan kontrak itu dipastikan tetap sama sampai Juni 2024. Hal ini karena pelatih asal negeri ginseng itu bakal mendampingi timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 Senior dan juga Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pembicaraan saya dengan Coach Sinteyong sampai Juni 2024, tegas Erick Thohir. Meski begitu, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut tak menutup kemungkinan memperpanjang kontrak Sinteyong. Dengan ini, Erick Thohir memastikan bahwa rumor perpanjangan kontrak selama 3 tahun tersebut tidaklah benar.
Salah satu pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, menganggap laga lawan Brunei Darussalam jadi momen timnas Indonesia menghadapi diri sendiri. Sandy Walsh menjelaskan persiapan untuk melawan Brunei Darussalam dalam sesi latihan pada Selasa 10 Oktober 2023. Sandy Walsh juga menjelaskan bila sebagai tim, Indonesia perlu menghormati Brunei Darussalam sebagai calon lawan. Ini laga penting karena kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Kata Sandy Walsh, kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Kemarin latihan didominasi pemulihan, hari ini lebih ke taktikal, ungkap Sandy Walsh. Sementara itu, Sandy Walsh juga menekankan bila laga lawan Brunei Darussalam adalah laga melawan diri sendiri bagi timnas Indonesia. Memang di atas kertas pasukan Garuda sangat diunggulkan dalam laga ini. Namun yang paling penting adalah bagaimana timnas Indonesia menunjukkan permainan terbaiknya tanpa terpengaruh kekuatan lawan. Saya pikir ini adalah laga lawan diri sendiri, kata Sandy Walsh. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh mengaku sangat bersemangat akan bermain di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta saat melawan Brunei Darussalam. Sebelumnya, Sandy Walsh mengaku belum mengetahui secara pasti kekuatan dari Brunei. Namun, pemain yang memperkuat KV McLean itu memastikan sudah mendapatkan informasi mengenai Brunei dari hasil pertemuan tim pelatih dan juga pemain. Sandy diperkirakan akan jadi salah satu pemain andalan Sintayong untuk laga melawan Brunei. Hanya saja, kepastian posisi yang akan ditempati oleh pemain naturalisasi tersebut masih belum bisa dipastikan. Jelang timnas Indonesia versus Brunei Darussalam, Sandy Walsh menjelaskan bahwa dirinya tak masalah berganti posisi. Keputusan pelatih Sintayong akan dia respon dengan memberikan kemampuan terbaik di atas lapangan. Saya bisa bermain di posisi itu juga. Di samping itu, melihat data transfer market, Sandy Walsh merupakan pemain yang memiliki kemampuan bermain di banyak posisi. Dia tercatat bisa mengisi pos bek tengah, bek kiri, sayap kanan kiri, dan bahkan gelandang bertahan. Tetapi sejauh ini bek kanan adalah posisi yang paling sering dirinya tempati. Timnas Indonesia berpeluang memiliki amunisi baru guna menambah kekuatan tim setelah Sintayong menyebut proses naturalisasi pemain Swansea City Nathan Chueon lancar. Ketika ditanya mengenai proses naturalisasi Nathan Chueon, Sintayong mengatakan sejauh ini tidak memiliki kendala. Setahu saya lancar untuk naturalisasi pemain tersebut, ucap Sintayong usai latihan timnas Indonesia di Jakarta Senin 9 Oktober. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut belum mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan naturalisasi pemain kelahiran Belanda tersebut. Jujur, masalah administrasi belum tahu. Saya akan bertemu dulu dengan Pak Ketum. Setelah itu akan saya umumkan, tutur Sintayong. Sintayong tidak membantah timnas Indonesia masih membutuhkan pemain keturunan guna meningkatkan kualitas skuad dan juga memperbaiki prestasi ke depan. Hitung-hitungan di atas kertas, timnas Indonesia dapat mengatasi Brunei Darussalam dengan mudah. Pada pertemuan terakhir kedua tim yang tersaji di Piala AFF 2022, timnas Indonesia menang 7-0 atas Brunei Darussalam. Performa terkini juga mendukung timnas Indonesia menang telak atas Brunei Darussalam. Di FIFA Matchday September 2023, timnas Indonesia menang meyakinkan 2-0 atas negara yang ranking FIFA-nya di atas skuad Garuda, yakni Turkmenistan. Di saat bersamaan, Brunei menjadi bulan-bulanan Hong Kong dengan kalah 0-10. Karena itu netizen di media sosial berkelakar. Ya, akun Instagram @bayohan_ meminta Brunei Darussalam untuk mundur alias WO saja. Dalam pandangannya, jika WO, Brunei hanya kalah 0-3 dari timnas Indonesia. Sementara jika bertanding di lapangan, potensi Brunei kalah dengan skor lebih telak dari timnas Indonesia sangat terbuka. Mending WO coach, only 3-0. Tulis akun @bayohan_ di kolom komentar akun Instagram Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Brunei Darussalam Paul Monster @coach.monster. Namun Brunei diprediksi tidak akan mendengarkan saran dari akun Instagram tersebut. Brunei Darussalam diyakini mengintip peluang coba mengejutkan timnas Indonesia. Terlebih jika di luar dugaan menang atas timnas Indonesia, Brunei Darussalam bakal mendapatkan poin di ranking FIFA yang sangat meyakinkan. Menurut laman footballranking.com, satu kemenangan atas timnas Indonesia membuat Brunei Darussalam meraup 16,34 poin. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.